Satuan Reserse Kriminal, Satreskrim, Polres Bengkulu Tengah berhasil mengungkap kasus dugaan tindak pidana pembunuhan yang terjadi di Desa Talang 4, Kecamatan Karangtinggi, Bengkulu Tengah, pada Jumat, 7 November 2025, sekitar pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Pelaku diketahui berinisial SA, 52, ia merupakan ayah tiri korban yang berinisial FY, 27. Sementara istri pelaku, Heri Susilawani, 50, adalah ibu kandung korban. Kapolres Bengkulu Tengah, AKBP Totok Handoyo, dalam pers rilis menyampaikan, peristiwa tragis itu bermula dari pertengkaran antara korban dan ibunya, yang kemudian berujung pada pembacokan hingga menyebabkan korban meninggal dunia. Usai ditangkap, Ibda Rodi sempat menanyakan langsung kepada pelaku tentang motif pembunuhan tersebut. Pelaku bilang, korban sudah lama tinggal di rumah tanpa bekerja, hanya bermain handphone. Saat ditegur oleh ibunya, korban melawan dan memukul kepala pelaku dengan gagang cangkul. Lalu pelaku membalas dengan membacok korban menggunakan golok, ujar Ibda Rodi. Namun, ia menegaskan bahwa keterangan itu baru pengakuan awal di TKP. Untuk hasil resmi nanti akan disampaikan setelah pemeriksaan oleh Satreskrim, jelasnya. Pelaku kini telah diamankan di Mapolres Bengkulu Tengah untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Penyesalan SA, pembunuh anak tiri di Kabupaten Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu. Setelah diamankan oleh jajaran Polres Bengkulu Tengah, pelaku pembunuhan anak tiri di Desa Talang 4, Kecamatan Karangtinggi diperlihatkan ke publik dalam gelar konferensi pers yang digelar pada Jumat, 7 November 2025 di Mapolres Bengkulu Tengah. Pelaku berinisial SA, 52, yang merupakan ayah tiri dari korban FY, 23, tampak mengenakan baju tahanan berwarna oranye bertuliskan Satreskrim Polres Bengkulu Tengah. Kedua tangannya terikat, dan ia mengenakan celana pendek berwarna hitam saat digiring oleh petugas menuju lokasi press release. Dari pantauan tribunbengkulu.com, SA terlihat tenang namun menunduk sepanjang acara. Ia menuruti seluruh instruksi dari pihak kepolisian tanpa perlawanan. Namun, saat hendak digiring kembali menuju ruang pemeriksaan, SA menyampaikan permintaan maaf dan penyesalan mendalam kepada istrinya yang juga merupakan ibu kandung korban. "Bu, ayah memang sebenar-benarnya minta maaf. Penyesalan ayah sangatlah besar. Maaf lahir batin, Bu," ucapnya lirih dengan suara bergetar. Pernyataan singkat itu sontak membuat suasana hening sejenak. Para petugas kepolisian kemudian segera membawa pelaku kembali ke ruang pemeriksaan untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.